Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarahnya, Demang Pasir Kulon ini berjumlah 9 orang. Pertama kali yang menjadi Demang adalah Entol Purwakesuma. Ya, jadi Entol Purwakesuma ini adalah putra Pangeran Langkap yang menjadi Demang Pasir Kulon sejak tahun 1601 sampai 1648. Nah, kemudian yang kedua adalah Entol Purwadita. Nah, ini menjabat sejak 648 sampai 1705 dan disusul oleh Entol Purwanangga sejak tahun 1705 sampai 1782. Jadi 3 pejabat Demang Pasir Kulon ini memakai nama Entol atau Kentol gitu ya. Itu sebenarnya jabatan yang setingkat Demang. Jadi ini sebenarnya merupakan Entol atau Kentol itu adalah sebutan atau gelar bagi seorang Demang. Tapi kemudian sejak Demang yang keempat, yaitu Kiai ya, Purwadiwangsa, ini tidak lagi menggunakan nama atau gelar Kentol atau Entol. Nah, Purwadiwangsa ini adalah Demang yang keempat dari Pasir Kulon yang disebut juga sebagai Kiai Marian I. Jadi Kiai Marian I ini menjadi Demang di Pasir Kulon sejak tahun 1782 sampai 1825. Nah, pada zaman Kiai Purwadiwangsa ini Pasir Kulon dibagi menjadi 2, yaitu di sini ada Pasir Wetan, yaitu pada tahun 1821. Jadi di sini ada pemekaran ya, Pasir Kulon dimekarkan menjadi 2, yaitu menjadi Pasir Kulon dan Pasir Wetan. Nah, keberadaan Pasir Wetan ini muncul pada tahun 1821 yang sebenarnya yang diangkat sebagai Demang Pasir Wetan adalah seorang perempuan yang masih saudara dari Demang Marian I. Kemudian disusul Demang yang kelima, yaitu Kiai Purwadipa yang terkenal sebagai Kiai Marian II gitu ya. Nah, kemudian dia menjabat sebagai Demang pada tahun 1825 sampai 1840. Nah, kemudian disusul oleh Kiai Husen ya. Nah, Kiai Husen ini menjabat sebagai Demang tahun 1840 sampai 1881. Nah, Kiai Husen ini terkenal atau disebut juga sebagai Kiai Marian III. Nah, kemudian Demang yang ke-8, ke-7 gitu ya, adalah Muhammad Wahidun yang menjabat sebagai Demang ya, tahun 1881 sampai 1912. Nah, Muhammad Wahidun ini terkenal sebagai Demang Ranayuda I. Nah, kemudian disusul oleh Demang yang ke-8, yaitu Demang Ranayuda yang kedua ya. Jadi Ranayuda kedua ini sebagai Demang ke-8 menjabat dari tahun 1912 sampai 1927 ya. Nah, Demang ini
kemudian digantikan oleh Supartiman Yuda Saputra. Jadi Demang yang ke-9 ini adalah Demang yang terkenal dengan sebutan Demang Blengur ya. Jadi Blengur itu adalah nama anak dari angsa atau banyak. Jadi Demang yang ke-9 ini menjabat tahun 1927 sampai 1945 ya. Nah, ini merupakan Demang-demang dari Pasir Kulon ya, yang kemudian ya, dibubarkan ya oleh pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi perdikan di Indonesia pada masa kemerdekaan justru dihapuskan karena biasanya menimbulkan masalah ya, misalnya karena ada demang-demang yang berperilaku terlalu ya berlebihan ya, biasanya memperkaya diri ya, sehingga kemudian rakyat karena dianggap hanya sebagai orang-orang yang mempunyai hak pakai saja tanah, nah sehingga kemudian mereka merasa dizalimi oleh Demang. Nah kemudian mereka kemudian mengusulkan agar perdikan atau kademangan itu dihapuskan. Nah di Banyumas memang perdikan tidak menimbulkan masalah yang berat gitu ya, artinya tidak menimbulkan kebencian, tidak seperti di daerah Purbalingga, karena di daerah Purbalingga demang-demang itu didaulat, artinya diturunkan dari jabatannya sebagai demang dan kemudian dijadikan desa biasa. Nah di Banyumas memang nanti ada demang-demang boleh dipilih kembali, dan ternyata banyak yang ada beberapa demang yang dipilih kembali oleh rakyat karena memang rakyat mencintainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.